3 siap. Oh. B kuadrat tuh semuanya lah ya. Godiva masih berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Ini CL kayaknya, ini ya coach baru ya. CL. Masih CL apa kepanjangannya dia? Your team Oke, is picking. ternyata Oh, Yuzong. untuk Keira. Iya, ini hero andalan dari Kira sendiri. Tadi kita ngeliat kalau impactnya itu sangat besar. Karena Yuzong juga untuk di mid game ke atas akan sangat berbahaya sekali, walaupun di awal-awal kadang bisa dibilang kalah fight, tapi nantinya di akhir-akhir akan sangat-sangat berbahaya sekali. Sementara itu sekarang di bagian Filipina ada 2 hero yang terbuka yang begitu menggiurkan, ada Barats, ada Brody. Tapi ada hero-hero lainnya juga yang bisa mereka amankan bareng ataupun ya mengikuti dengan setup yang udah mereka lakukan dari awal ataupun informasi meta yang udah mereka persiapkan. Link yang menjadi hero pertama yang diambil. Kilwash siapa yang diamankan? Barat. Oh. Jauhead ternyata. Your team is picking. Edian, ini Brody bisa diambil sih. BB bisa diambil sih bro di Barat. Brody Barat. Cuma tadi diambil juga kan sebenarnya Iya. sama Aura Fire. Sebenarnya hero-nya juga cukup baik, cuma memang eksekusinya Eksekusinya. itu bisa buat ngamanin ini lagi Link si Brody. Ini Si untuk Barat. iya. Apalagi ya Link sudah pasti lah bawa range ya. Luntal apa Chow? Kecuali Tempest of Blade-nya aktif nih. Jadi kalau di saat dia di masa welcome dan Linknya langsung mengeluarkan Tempest of Blade, ya itu adalah momen-momen dimana Link bisa menyelamatkan diri. Tapi kalau emang gak punya Tempest of Blade, akan menjadi korban yang langsung dimakan oleh Barat. Gak Brody Chow juga, gak Barat, Chow juga Changsi. Iya. Oh, Esmeralda. Esmeralda pakainya bottom lane satu lagi. Tersisa satu. Eudora. Your Oke. team is picking. Link akan langsung berhadapan dengan Eudora nanti ya. Masuk di setrum, di stun. Akan menjadi sebuah momen untuk teman-teman dari Indonesia bisa mengambil poin kill dari Link. Yang lain juga masih terbuka untuk magical damage-nya. Apakah akan diambil sekarang oleh anak-anak Filipina? Karena masih banyak sekali yang terbuka. Harit, lalu ada Lunox dan juga Selena bisa dibilang yang sering mengisi di area tengah untuk menjadi support. Juga udah di ban, berarti menyisakan ada Chang, Farsha, Kadita, bahkan Estes juga bisa mereka ambil ataupun layaknya seperti di game yang pertama tadi ya, di Your match team pertama tadi is ternyata banned. Alice untuk menjaga side lane-nya masih. Masih dengan Alice. Ini yang harus diperhatikan. Alice dari Aura Filipina ngacak banget, dia bisa kearalin di belakang gampang. Cuma Aura Fire sekarang frontlinernya juga kuat, ada Your Esmeralda, team ada is Yuzong, Eudora bisa ngehentiin ini juga sih, bisa nge-burst. Kalau Eudoranya emang tajir, Alice Your mungkin team bukan is jadi masalah fine. juga kan. Apalagi damage dari Eudora itu damage kagetan, Damage kagetan benar. damage burst. Dan Burst Alice banget. itu lumayan lemah sama damage Your burst. team is banned. Bisa langsung di burst dengan tanda stack yang dia miliki, dengan combo yang di setrum, di stun langsung tanda stack dikeluarin jebret, Jedar. harusnya hilang ya. Karena itu bisa berpengaruh terhadap seluruh hero yang ada di Aura Filipina, kecuali Tempest of Blade-nya balik lagi nih ya. Emang belum emang aktif dan itu bisa menyelamatkan Link dari pertempuran. Ini ngeband siapa lagi? Udah ada tamu, sudah ada Haya. Magical damage-nya atau offlaner-nya satu lagi yang akan dibuang oleh tim Aura Fire. Satu hero terakhir dan rupanya ke Brody arah Brody. is Oke, damage picking. dealer-nya itu Brody dihilangkan. Aura Fire nggak akan ngepick itu. 2 pikan terakhir. Kita berpikir keras. Ada Keras. magical damage yang harusnya diambil satu lagi oleh anak-anak Filipina ya. Ya, harusnya mereka juga akan memikirkan gimana caranya. Sekarang Esmeralda juga nggak bisa hero yang nempel-nempel. Kalau sampai nempel-nempel ke Esmeralda, Esmeralda happy banget. Happy banget. Terima kasih Shield. Terima kasih Shit. Oke, Baxia langsung Your diambil. team Yap. is picking. Wah, Ada Baxia, ada Jauhead. ini Baxia ya udah Jauhead dari akan jadi offlane kah? Baxianya yang berarti dari tengah atau untuk Baxia jungler. atau Baxia jungler lagi. Sama kayak match pertama tadi. Ya. Heeh. Banyak kemungkinan yang terjadi karena gameplay sekarang beragam banget, nggak Mhm. terpatok dengan satu rumus aja. Iya. Nah, apalagi kita berbicara tentang PH gitu, tentang Filipina. Gitu. Filipina selalu membuat pemikiran out of the box gitu, pemikiran yang benar-benar di luar nalar dan di luar akal sehat kita. Gitu. Tapi
Tapi untuk Aura Fire 2 pikan terakhir mereka satu tank, satu dari late game insurance kah? Oke, Sunshine sudah diamankan. Tentunya ini untuk Hai Your dan team is Tigreal. picking. Tigreal, Esmeralda dan juga Yuzong akan mengisi sisi samping atas dan bawah. Sementara itu di bagian tengah udah ada Jisansin, Eudora dan juga Tigreal. Mereka belum ngambil tapi udah tos-tosan duluan. Wah, Nggak nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya. nggak Katanya apa-apa. mereka mau 4 hero aja. Nggak gitu Oh. Bude. Nggak 4 hero. Dan Wow, Kagura ternyata yang menjadi Lemon. pilihannya. Jadi ingat Lemon kan Bun? Ingat lemon bun, ya yang pasti bukan lemon squash ya. Ini seger jadinya Bude. Lemon squash. Tapi coba di sini kalau ngelihat Kagura, siapa Iya. yang nggak keinget Lemon? Ya sudah pasti ya. Itu Itu emang iya. udah kayak brand ambassador Kagura gitu si lemon itu Bude. Di dunia nyata kalau Kagura hidup itu Lemon. Lemon gitu. Lemonura gitu. Ah. Lemon Kagura. Bener. Pusing. Apa sih? Lung? Apa sih Clara? Apa sih Bude? Gak tahu ah. Gak tahu ah. Ya udah, sesaat lagi kita akan langsung menuju ke game yang kedua antara Aura Fire ataupun Aura ID melawan Aura PH. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian terhadap tim Indonesia agar tetap berjaya, agar tetap bisa melanjutkan ke babak selanjutnya. Langsung aja nongol di kolom komen kita dengan dukungan Indo Pride kalian. Jangan lupa berikan emot tepuk tangan sebagai bentuk doa dan juga dukungan terhadap tim-tim Indonesia. Likes-nya juga kita tembusin 50.000 dulu sampai dengan akhir di game yang kedua ini. Ayo langsung aja, let's go. Likes-nya ditancapin. Iya, selagi kalian pencet tombol like kita akan beralih ke lapangan berdarah dari kedua tim Aura Fire dan juga Aura Filipin beradu untuk mendapatkan slot melaju ke babak selanjutnya di One Yap. Esports MPLI. MPLI di bagian bawah ternyata Baxianya yang mengisi sisi samping dan berhadapan langsung dengan Yuzong. Di bagian tengah JP, Grid dan juga ada Hades. Ya, 1-3-1 mereka nggak mau ngalah di area mid lane-nya karena sangat berpengaruh. Rotasi mereka bisa terlambat kalau sampai kalah di area mid-nya. Ini set Keira, coba lihat Keira yang kehabisan banyak banget darah loh. Bener-bener ya. Balang-balang. Galak banget Baxianya, cuma jauh head udah ada di area red buff. Dia akan siap untuk mengganggu. Ada pergerakan tadi dari Yuzong yang mencoba untuk perlahan mendekati ke arah jauh head. Lalu ada Isansin yang ingin mengambil ke arah red buff tersebut di bagian tengah. Gridnya melemparkan satu monsternya, satu creepnya. Iya, kebuang-buang waktu dari tim Aura ID. Di sisi lain di area bottom lane Kira dalam bahaya ketika ada pergerakan dari Weh. Grid. Rupanya teman-teman dari Aura ID juga merespon dengan sangat cepat. Mereka gerak langsung ke area bawah melihat ada potensi rotasi dari Aura PH yang membahayakan Kira. Benar kali, dan Grid pun sekarang langsung masuk lagi ke bagian tengah. Udah ada Secret Hammer yang dikeluarkan. Akankah terkena? Yap, itu dia. Ejektornya berhasil melemparkan Godify menggunakan Tigreal masuk ke dalam area pertahanan milik PH. Nggak akan cukup damage dari tim Aura PH kalau mereka mau mengamankan dari teman-teman Aura ID di area mid lane. Bukan, mungkin ini hanyalah salah satu trik untuk nakut-nakutin juga di Yap. area tengah. Bukan untuk all out langsung mendapatkan kill, tapi harassment yang dilakukan oleh tim Aura PH. Ngasih pressure juga di area mid lane. Dan ini dari Oke. Septian Rizal. Hashtag mancing maut, mantap. Hashtag Indopride. Indo Dengan Pride. Indopride, yuk Indopride. Masuk Indopride, Aura ID. Semoga menang di game yang kedua biar bisa kita di game ketiga dan maju ke Amin, babak amin. selanjutnya. Karena Aura sekarang udah mulai melakukan pergerakan di area top lane. Gold Shield-nya akan dihabisi tapi Hades dengan sigap melakukan defense bersama dengan Benny QT. Itu dia, hampir aja terjadi fight tapi belum ada first blood yang tercipta. Sementara Haik masih terfokus untuk mendapatkan satu gold buff ataupun little crab. Tapi sekarang udah ada dua orang yang akan langsung mengambil pergerakan dari Haika. Enggak, ternyata dilemparin aja payung ke bagian depan. Terkena sedikit cicilan damage yang diberikan oleh JP. Dan Grid pun pergi ke arah yang lain. Belum terjadi kill di sini, cuma kelihatan banget kedua tim bermain sangat hati-hati. Aura PH ingin memenangkan ini mungkin dengan 2-0, tapi Aura ID tak akan membiarkan itu sekali. Kira dalam bahaya di area bottom lane, Mountain Shaker sudah dikeluarkan. Posisi dari Aura PH sudah terlihat di mata Aura ID. Pergerakannya langsung area tengah JP, hampir saja menjadi korban, begitu pula dengan Kira, tapi keduanya bisa selamat.
Bisa selamat keduanya. Tapi sekarang pergerakan pun terjadi di bagian bawah. Ada Link yang mencoba untuk mencicil-cicil mengambil dulu tadi beberapa gol dari shield yang ada di bagian outer turret di bagian bawah ya Bude ya. Sementara itu untuk Jauhan masih santuy dulu di tengah, masih santai dulu ada Godiva. Godiva mendorong langsung ngasih ke Hammer tapi untung tidak mengenai ke arah grid. Gridnya pun masih bisa selamat. Yes, belum pecah nih ya Doge. Dua-duanya tarik ulurnya cantik banget, maju mundur, cakep. Tapi dari bottom lane ini udah ada 3 lawan 3. Kedua tim bersiap memperkuat lini bawahnya. Cuma memang agak sulit untuk menangkap Hades yang bergerak ke sana kemari dengan sesuka hati menuju ke area jungle. Dan Turtle terbuka bebas untuk Aura ID. Oke, Keira pun sudah sampai di area pit dari Turtle tersebut dilemparkan begitu Godiva. aja. Godiva melempar dengan secret hammernya mendorong langsung tapi ternyata Kagura memberanikan diri langsung disetrum begitu aja dengan Ayu. Keira berhasil mendapatkan Kagura karena Kagura sedikit lagi SP-nya cuma di bagian dari pit Turtle terjadi pertempuran lain dan High Claim jadi korbannya menjadi sebuah kerugian Bude. Falling Star pun juga menyusul ke area belakang. Grid hampir saja tumbang tapi Hades masih siap untuk melompat dengan Fist Voice. Ya tertinggal Kira, tertangkap ke gap, dipegang Aura ID. Mereka kehilangan 3 membernya dan Aura PH cuma menukarkannya dengan 1 JP. Sayang banget loh tadi Hades sedikit lagi HP-nya kenapa dia selamat. Ya timing perang dari Aura ID nggak bagus sih. Aura PH lebih siap untuk ngelakuin kontes di area Turtle dan setelah itu walaupun mereka kehilangan Turtle, cuma rotasi mereka itu gercep banget, mereka tahu siapa yang harus dituju atau harus di-secure duluan, yaitu Hai. Hai-nya lah yang menjadi korban pertama dan tadi diawali dengan Kagura yang langsung nge-burst dengan seluruh skill yang dia miliki nih Bude. Lalu di bagian belakang Link mendadak hadir ya tinggal colok-colok doang. Dan kiranya ngejar-ngejar ke arah JP, JP-nya memang tumbang, cuma pertukarannya itu nggak benar-benar nggak baik sih untuk Aura ID. Dan Aura PH sedikit ngelit dengan 500 net worth aja. Cukup dekat sehingga Aura ID tenang, mereka masih punya kesempatan yang sangat besar, kesalahan kecil di awal. Jangan diulangin lagi. Jangan diulangin lagi Jangan aja. diulangin lagi, jangan masuk ke lubang yang sama pokoknya untuk Aura ID ya. Cuma nggak apa-apa, itu masih nggak terlalu bikin mereka ketinggalan sih. Iya, masih santai, masih slow. Jadi buat teman-teman semua juga doakan terus untuk Aura ID nih ya. Cuy, ayo ya doain terus. Indo Pride jangan sampai putus di kolom komen ya. Kamu bayangin aja ya, Hai, itu menang level daripada Hades. Benar. Dia udah level 9 sementara Hades Baru masih level level 8. Well farm dari High. Iya, dia keren sih. Kagetin lah, Baxian. Pakai Baxian shield unit yang gelinding kayak yoyo, tapi Kira sendirian di area bottom lane. Teman-teman sudah siap dari area jungle. Sudah muncul tapi turret tak bisa di defense kembali. Aura PH cukup puas dengan mendapatkan 1 objektif. Turtle pun berada di area bawah. Aura PH dan Aura ID nggak mau ngelepasin seorang Turtle. Black Dragon Bomb dikeluarkan. Lini belakang dari Aura PH. Maju ke area depan. Hai dalam bahaya. Difokusin terus semuanya. Gak mau ngelepasin seorang Hai. Tapi boleh dikeluarin Hades masih bisa selamat dengan sedikit HP-nya. Ya ampun, lagi dan lagi Haik harus terculik. Karena tadi Baxia mendadak langsung nabrak ke bagian belakang. Dan sepertinya backupan yang diberikan terhadap Haik agak sedikit terlambat loh. Karena Haiknya sempat sendiri loh tadi. Iya. Aduh sayang banget coy. Ayo Hai, ayo nak. Pada nge-backup pun ya, Aura PH udah gak peduli kita. Pokoknya seruduk ke arah belakang. Seruduk baik lah pokoknya ya. Seruduk. Nah, ya, lihat. Hai-nya dikejar-kejar sama Kiluas, Hades sama Grid. Gak peduli siapapun yang ada di depan, pokoknya Hai. Jadi kelihatannya Hai tuh 2 kali mati padahal ya itu karena semua resource skill ke arah dia. Bener, lalu tadi kita lihat ada Jauhead dengan Unstable Force-nya juga langsung tabrak arah Hai. Karena dia tahu udah ada Trespass yang dikeluarkan oleh Hai terlebih sebelumnya. Ini pertempuran lagi jadi di bagian atas langsung dikeroyok habis-habisan aja dan Tigreal-nya yang digunakan oleh Godiva pun gak kuat lagi. Come on Aura ID, come on Indonesia bro, ayo cuy. Aduh. Let's go, udah dibalesin Benny QT untuk kali pertama juga tumbang. Ada. Kita ngelihat memang dari kill 2 kali lipat Aura PH. Cuma dari network lagi dan lagi. Aura ID masih well farm. Farming patternnya bagus banget. Ini juga masih ada Kira, Kabuki, damage sakitan dari Phantom. Mereka belum ngumpul aja. Kita belum ngeliat peperangan yang sesungguhnya sih. Dari tadi cuma dari opening Aura PH, Aura ID-nya belum siap. Menculik cuman dari sisi gold masing-masing player, Link udah perlahan mengungguli
dari Sansin loh Bude. Iya juga. Ini cukup berbahaya ini. Nggak akan lagi sangat Blade of berbahaya. Despair cuma damage-nya jadi gede sih. Tapi dari high. Ayo Aura ID kalian pasti bisa. Doakan buat teman-teman di luar sana, tetap doakan tim-tim Indonesia nih ya. Doakan agar tim Indonesia bisa bermain dengan maksimal dan memenangkan pertempuran nih. Ya ampun, gemes banget nih kita di sini nontonnya. Aura PH Benny QT udah punya Winter Ranchen. Ini yang makin bahaya sebenarnya. Iya. Karena mereka makin percaya diri lagi. Walah. Ada depan dengan Falling Star Moon Kabuki ingin nge-clearing semua minion. Cuma dari tim Aura PS mereka nge-cutting dari area atasnya. Benny QT dalam masalah 2 member dari Aura ID ingin nge-shutdown. Cuma nggak cukup damage-nya. Malah sekarang Aura ID dibalaskan oleh Aura PS. Flame shot gak kena. Godiva masih bisa selamat, cuma Funstrong yang menjadi korbannya. Untungnya Flame Shot tadi nggak kena ke arah Hai. Kalau kena tadi Hai-nya bisa pulang lagi loh itu. Ataupun Tigreal tadi yang langsung menjadi incarannya. Cuma di bagian tengah lagi dan lagi inner turret-nya menjadi korban. Inner turret-nya pun langsung hilang. Cuma Black Dragon Form udah dikeluarkan oleh Keira. Akan memimpin jalannya inisiasi peperangan. Maju ke bagian depan. Dragon Tail-nya dikeluarkan. Namun dia pun udah nggak bisa skill sepertinya. Langsung mundur lagi. Tempest of Blade masih cukup tebal. Akankah dia bisa menyedot dan juga Falling Star Moon digunakan hanya untuk pergi dari area tersebut. Yes, dia pengen mengejar ke arah Hades, cuma Hades terlalu cepat dengan Fin Voice-nya melompat ke sana kemari dari Sabang sampai Merauke dan akhirnya recall pulang dengan selamat. Cuma enggak. Dia nggak jadi recall, dia ngeliat ada kesempatan lagi. Ada posisi yang terbuka dari Aura ID, terbuka semuanya. Mountain Choker juga dikeluarkan dan Kiluas, yes, dia hilang. Benny QT hadir agak sedikit terlambat, blackout-nya dikeluarkan. Oh my God. Damage yang sangat besar, Hai dalam bahaya. Tahan damage begitu besar. Tapi akhirnya Benny QT juga tumbang. Akhirnya Hai tadi dan juga rekan-rekannya bisa membalikan keadaan. Karena sendirian aja Elisnya ingin membabat habis beberapa player dari Aura ID. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Tapi bisa. Aku deg-degan sih sebenarnya tadi. Bener. Godiva sih jadi korban. Maksudnya dia lompat ke tengah-tengah 4 member dari Aura ID pakai blood out. Terus Hai-nya juga lagi sekarat. Hai-nya dikit banget darahnya tadi. Kita main. Udah kayak main roller coaster ya Bun. Bener. Darah dia yang dikit, yang deg-degan kita yang di sini. Yang kebetulan kita di sini dah. Langsung darah rendah kita ya Bun. Ya ampun, anemia dong kita. Iya. Ini di bagian tengah juga mereka udah berkumpul kembali. Kemon Hai, Kemon Funstrong, Kemon Godiva, Keira dan juga Kabuki. Kalian pasti bisa untuk memenangkan round ini. JP juga udah mulai masuk di bagian tengah. Aura PH mulai kembali untuk memberikan inisiasi peperangan. Sementara JP harus mundur kembali. Yap, gagal tadi dari Godiva. Ingin mengambil satu player tersebut. Jauh head di bagian bawah. Cukup mengganggu pergerakan player dari Aura ID. Tarik nafas dulu dari keduanya. Lord sudah hadir. Lord yang pertama sesaat lagi akan ter-enhance. Akankah terjadi peperangan karena sekarang Aura PS mereka memegang kendali dari mapnya di area atas. Tempest of Blade dikeluarkan Kabuki. Masih bisa selamat cuma dari belakang Benny QT hadir dengan blood out-nya. Damage-nya begitu sakit. Dan Benny QT gak bisa menahan semua ini misteri yang diberikan oleh tim Aura ID. Black Dragon Form keluar. Ini juga rally di belakang JP dalam bahaya. Kabuki mengejar-ngejar ke arah kiri kanan. Terpisah peperangan yang terjadi. Aura PS mereka mundur. Melipir. Takut. Aura ID mengamuk. Akhirnya seperti ya udah ada hal baik menghampiri Aura ID karena mereka udah mulai. Let's go Aura ID. Hancurkan base-nya Aura PS. Hancurkan. Jadi buat teman-teman semua juga terus dukung, doain terus. Hey kalian ya. Karena ini adalah salah satu perwakilan Indonesia. Jadi kita harus Indo Pride. Kita dukung agar tim Indonesia bisa memenangkan kejuaraan. Yoi, kita mau Indonesia membawa bendera ke Grand Final tentunya. Aura ID sudah mendapatkan Lord. Aura PH sedikit kewalahan ketika ada minor mistake yang mereka lakukan di area top lane. Lord sudah menjadi tim Aura ID punya. Sekarang mereka akan nge-push di area tengahnya. Cuma agak susah karena di area bawahnya mereka harus nge-push pula. Masih ada tier pertama di area atas dan juga bawah. Belum lagi ada Hades yang lompat ke sana kemari buat nge-push minion wave-nya. Cuman Hades sekarang nggak punya blue buff loh. Berarti energinya akan sangat-sangat boros sekali. Dia hanya akan melakukan split push dan mungkin nanti akan langsung pergi lagi ke base-nya. Lihat Kira nge-mirroring Hades gak mau ngebiarin dia nyolong blue buff milik tim Aura ID di jungle-nya. Semuanya udah bergerak ke area atas, di area bawah, di defense juga oleh Aura PH. Cuma
Ini agak susah sih. Hadesnya mau kabur kemana ketika Yap. semuanya sudah bergerak ke area atas. Hades, Mitch Point, Walalala. nggak ada blue buff sama sekali. Dan Yeay. hilang begitu saja. Awal yang baik untuk Aura ID di menit Bagus. 13. Mantap sekali tadi impulsion yang dikeluarkan oleh Tigreal ya. Bagus, pas banget di saat Linknya mau pergi malah kesedot kembali. Sementara itu untuk jauh head terstun dia untuk masih bisa kabur. Gelinding sih. Gelinding C ya. Nih Haik juga udah semakin kuat lagi. Udah ada 2 poin kill yang dia kantongin. Ayo Haik terus berikan damage terkuatmu. Dan sekarang dia punya Wind of Nature. Ini akan sangat membantu sekali apabila ada damage yang berbentuk fisikal yang bisa dia tahan untuk beberapa saat. Dan nggak cuma itu karena di sini Kira juga udah punya Blade of Despair. Dia punya durability, dia punya damage pula. Jadi Aura PS ini belakangnya akan lebih mudah untuk di take down dari seorang Kira itu sendiri. Dia bisa Nah, nge-mirroring buset. siapapun. Sakit banget. Meriangnya bun. Iya malah ke stun langsung untungnya Eudora masih bisa kabur. Tapi ternyata ditabrak dengan Unstable Force-nya. Ejector dilemparkan begitu aja. Ayo kejar, jauh head-nya sendirian. Ditabrak dengan Black Dragon Bomb. Nalo dikeroyok rame-rame mau kemana? Nggak bisa pulang. Ahey. Tertangkap satu persatu Aura BH Grid yang awalnya sangat-sangat menakutkan, lari ke sana, lari ke sini, ngalor ngetan, kulon, pokoknya kemana-mana lah. Cuman Budi Sekarang ditangkap, tangkap. Jadi sekarang Jawhead-nya bakal lebih hati-hati, nggak Iya. berani sesuka jidat jalan-jalan. ataupun itu tadi hanya sebuah pancingan agar player-player dari Aura ID tergiring. Dan juga player sekarang mulai tersedot tapi untuk masih bisa selamat. Agar Linknya bisa mendapatkan blue buff nih Bude. Karena tadi semuanya fokus ngejar jauh head kan. Tapi sekarang pun masih Linknya udah dapet nih udah harusnya. dapat dari buff-nya Aura ya. Iya, dari buff-nya Aura PA itu sendiri. Wah, ini bisa dibilang bagus-bagus juga pemikiran. Tapi kalau itu emang seperti itu ya. Dan sekarang kita lihat aja langsung diserang ke bagian depan. Gak kuat lagi Elisnya. Karena Yisansin sudah semakin kuat, sudah semakin fight damage yang diberikan. Revitalize pun dikeluarkan dan itu pun tidak sanggup untuk menahan fight-nya damage dari Haik. Ya, nggak cuma itu tapi damage dari Fansong pun sangat besar. Kali ini JP yang akan menjadi korban selanjutnya. Digocek ke Dikit kanan lagi. ke kiri. Flea-nya digunakan. Ada Grid yang siap untuk membackup JP. Digiring untuk masuk base milik Aura PH. Api Aura ID dengan sigapnya bersama dengan Wave Minion bergerak ke area ini. Bitor di datang ini adalah momentum untuk Aura ID memasuki base milik Yap. Aura PH. Oke, ini dia momentumnya. Akankah mereka berhasil? Enggak, ternyata mereka lebih sabar. Mereka mundur dulu. Ya, mereka cukup puas dengan satu inhibitor di area tengah. Dan sekarang di area atas masih ada tier yang kedua. Perlahan tapi pasti Aura ID nggak mau terlalu gebah-gebah. Eta itu ditiup aja rubuh itu. Tiup-tiup. Tiup-tiup ayo. Tiup. Itu ditiup rubuh itu serius. Sementara untuk High, wow damage-nya udah pahit ya. Udah gede-gede banget kritikal yang dikeluarkan oleh High. Sementara itu Baxia dan Elis jalan bersamaan. Sekarang Elis harusnya udah nggak bisa mau masuk-masuk sendirian. Karena High bisa memberikan damage yang begitu menyakitkan. Ya, dan tadi sih Fansong sih jedar. Ini kita jadinya shock. Itu bener-bener loh sakit Itu kan banget. burst dari Combo si yang Van diberikan. Iya. Sebenarnya di bagian tengah Godiva dan juga Van Strong beserta Haik bersiap melakukan setup formasi untuk bisa mendapatkan satu Lord ini. Udah menit ke-16 harusnya Lordnya akan semakin kuat lagi. Benar. Dan sangat berpengaruh tentunya kalau mereka mau nge-push Lord. Tinggal separuh HP lagi tapi Aura PA sudah menyadari hal itu. Ada Hades di area tengah bisa masuk dari lini belakangnya. Fanstrong harus mulai berhati-hati pula. Dia menjaga lini belakang sudah bertemu dengan dan ya Hades hampir saja tumbang. Masih bisa kabur dengan Vince Poison. Tapi sebenarnya sudah dikeluarkan hanya untuk defense mechanism Aura PA. Mereka hampir saja kehilangan Hades. Tapi kali ini Aura ID percaya diri untuk mengejar siapapun yang tertinggal. Ini dia Kiluas tertinggal di bagian belakang. Didorong tadi dengan Secret Hammer. Untungnya dia masih bisa kabur. Cuma sekarang mulai tersedot. Mega kill. Baik banget Haik. Terus kena. Terus berikan damage-mu. Ini dia. Ada Elis yang langsung menangkap basa ke arah Haik. Tapi Winter Tension langsung dikeluarkan begitu aja. Gak bisa lagi nak. Kamu udah gak terlalu kuat untuk bisa mendapatkan Haik. Aura ID in the prime.
Right berhasil menumbangkan 3 player dari Aura PS. Kebuka banget Lord kesempatan yang akan disia-siakan. Aura ID nggak perlu pakai basa-basi. Langsung saya hi ke Lord, langsung ditembak, langsung diajak untuk jalan ke base-nya Aura PH. Bener banget, langsung diajak jalan aja sih ini Lord harusnya ya. Yuk kita jalan ke base-nya Aura PH dan kita hancurkan. Come on bro, come on let's go anak-anakku. Capcus. Ih, kalau kayak gini kan seneng nih, kita ngeliatnya nih makin semangat lagi kita ngeliat anak-anak Aura ID udah mulai menemukan permainan terbaik mereka dan bisa untuk ngacak-ngacak area pertahanan dari Aura PH. Oh jelas, apalagi nih Lord yang udah menit 18 ya, sakit bun di splash, Sakit, Bu. splash. Cuma tinggal gimana Aura ID nge-maintain ketiga lane-nya. Kalau sampai ada satu yang jebol atau displitin sama Hades, itu bakal ngerusak strategi push ke area base milik Aura PH. Oke, udah ada bala bantuan langsung dari Lord ini. Hades, Bersiap-siaplah kalian. Udah mulai masuk ke mereka. Yap, ternyata di bagian belakang Black Dragon Pop langsung masuk. Didorong. Baik banget bro. Baik banget sih. Hammernya mendorong satu kecamatan, satu batalion, satu pasukan Karang Taruna. Menghilang semuanya tadi didorong keluar langsung. Bro di area belakang juga Great ingin melakukan sesuatu. Desperate move yang dilakukan tak menghasilkan apapun. Terjadi dua saja. Hades dan juga keluar. Mencoba untuk melakukan defense ke area base mereka. Cuma Aura ID di sini masih berlima. Sangat kuat bergandeng tangan. Menuju ke arah base dan Aura ID memenangkan game ini. Indonesia. Dong. Akhirnya.